What if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, akhirnya The Last of Us episode final atau episode 9 selesai kita saksikan dan fix sekarang The Last of Us hanya berjumlah 9 episode dan episode ke-9 adalah penutup yang manis banget untuk kisah perjalanan Joel dan juga Ellie dari episode pertama sampai episode 9 ini. Dan gua bener-bener salut dengan sinematografi, acting mereka, chemistry, development karakter yang dihantarkan dari awal episode sampai sekarang. Kita bener-bener salut dengan film ini dan bisa gue bilang bahwa The Last of Us adalah adaptasi game terbaik sejauh ini. Gue nggak tahu yang sebelum-sebelumnya, tapi terbaik sejauh ini. Semoga ke depan ada yang lebih baik lagi. Kita semangat untuk nonton. Gue sangat suka dengan pengantaran cerita, penyelesaian cerita dari Ellie dan juga Joel di sini. Joel di film ini di episode 9 dijelaskan bahwa apa yang menyebabkan ia tuli di sebelah kanan apa kiri, gue lupa. Kiri itu, dan juga ada tembakan di sebelah kanan. Sorry guys, di sebelah kanan kan ada bekas luka gitu. Ternyata itu bukan luka dari tembakan para tentara ataupun lawan yang pernah ia temui. Justru itu adalah upaya dia ingin bunuh diri. Setelah kematian Sarah di episode pertama itu, detik-detik itu, setelah itu dia pengen bunuh diri, tapi ternyata meleset lah tembakan itu, tas meledak, dan akhirnya itulah yang membuat dia agak pendengarannya sebelah kanan tuh agak kurang gitu ya. Dan itu menurut gue hal yang kecil, tapi bener-bener mengantarkan, mewakili kisah dari karakter Joel ini dari awal sampai akhir. Dan gue bener-bener salut dengan penulisan skenario yang keren banget ini, meskipun memang mereka berpedoman di dalam gamenya yang buat kisahnya juga orang-orang di game itu juga, tapi pengantar pembeda dari versi game dan juga live action tuh keren banget, sehingga orang yang nggak main gamenya, gue kan nggak main gamenya gitu ya, tapi gue pernah nonton orang main gamenya, itu masuk banget buat gue. Dan meskipun kalian nggak nonton orang main gamenya, mengikuti kisah ini dari episode pertama sampai episode 9 itu pecah banget menurut gue guys. Nah itu tadi karakter Joel, development karakter dari karakter Ellie juga di sini keren banget, sama seperti dalam gamenya, tapi acting dari Bella Ramsey adalah pembeda dari game versi di live action ini guys. Menurut gue Bella Ramsey harus menang Oscar sih tahun depan, karena pas kita syuting video ini lagi heboh-hebohnya soal pemenang Oscar gitu ya, di Twitter dimanapun lagi trending, ada yang panas kenapa jagoan mereka nggak menang gitu. Tapi untuk tahun depan please, Bella Ramsey harus masuk Oscar dari The Last of Us season pertama ini guys. Menurut gue keren banget actingnya. Awalnya kan kita pasti kan meragukan, loh kok Bella Ramsey nggak mirip sama sekali dari segi parasnya gitu. Tapi setelah melihat actingnya yang natural banget gitu, wah, lagi-lagi gue berharap bahwa Bella Ramsey ini adalah aset yang berguna untuk masa depan peraktingan Hollywood sana. Dan menurut gue lagi-lagi Bella Ramsey keren banget sebagai Ellie. Dan kita menantikan 2 tahun lagi akan dilanjutkan kisah dari The Last of Us season kedua. Kalau di PS kan part 2 gitu ya, itu lebih keren lagi gitu part 2-nya gitu ya. Dan yap, sudah dikonfirmasi bahwa mereka sedang menggarap ceritanya, dan 2 tahun lagi kita akan ketemu membahas The Last of Us season kedua. Semoga kita masih diberi kehidupan yang panjang gitu ya. Tapi sekarang mari kita balik lagi ke kisah awal dari episode 9 The Last of Us. Kita di sini diceritakan lebih jelas lagi bagaimana kisah Ellie dari sebelum ia lahir sampai lahir, dan di episode sebelumnya di episode 6 kalau nggak salah kita diperlihatkan dia berlatih di Fedra. Dan di awal episode 9 ini kita melihat ibu dari Ellie William yang bernama Anna William, yang gue suka banget pemerannya adalah Ashley Johnson. Ashley Johnson ini gila cantik banget ya guys ya. Ini salah satu pemilihan artis yang juga pas banget menurut gue. Semuanya serba pas gitu, sempurna gitu untuk The Last of Us. Dari pemilihan artisnya siapa, actingnya gimana, visualnya gimana, bener-bener nggak lepas jauh dari gamenya. Karena banyak banget film-film yang adaptasi game, anime atau di mana itu kan banyak yang sok-sok improvisasi melenceng ke ceritanya. Tapi The Last of Us ini adalah pelajaran dan juga kiblat baru untuk para orang-orang yang pengen mengadaptasi dari game, anime dan sebagainya
Jangan keluar jauh-jauh dari ceritanya kalau kalian pengen mau sempurna, karena yang nonton film ini juga kebanyakan orang yang tahu dengan gamenya, dengan animenya gitu ya. Kalau kalian terlalu jauh kayak Dragon Ball zaman dulu kan, atau Avatar The Last Airbender yang zaman dulu kan, gimana gitu ya. Tapi sekarang gue suka bahwa adaptasi kayak gini mulai berkembang dan kita sangat suka. Banyak sekali materi-materi dan juga kesempurnaan The Last of Us ini Yahud gitu ya. Jadi kiblat baru untuk orang-orang yang pengen adaptasi gamenya. Dan di sini kita diceritakan bagaimana Ellie pertama lahir, bagaimana ia bisa kebal dengan gigitan para Cordyceps ataupun The Affected ini. Ternyata ibunya ini digigit sebelum melahirkan dari Ellie. Detik-detik melahirkan Ellie William ini ia digigit dan ia cepat-cepat motong tali pusarnya itu. Ternyata itu tidak menyebabkan ia menjadi si The Infected juga, melainkan terekstraklah kayak virus dari Cordyceps ini membuat si Ellie ini seolah-olah menjadi bagian dari Cordyceps, jadi kayak kebal gitu ya. Dan juga para The Infected juga mencium bau-bau, jadi ini bagian gua ini ternyata. Dan itu dijelaskan benar dari awal episode 9 ini, kita benar-benar sejelas-jelasnya gitu ya. Bagaimana hubungan Marlene dengan Anna William ini kita benar-benar tahu gitu ya. Dan di momen selanjutnya yang gue juga sangat suka adalah yang kalian tunggu juga mungkin, bagaimana detik-detik si Ellie dan juga Joel ini bertemu dengan jerapah si leher panjang ini. Kan di dalam game kan itu salah satu adegan ikonik penyegar mata para gamers kan. Nah ternyata di The Last of Us ini kita diperlihatkan juga mereka bertemu dengan jerapah. Ellie bagaimana terperangahnya dia ngelihat jerapah, itu mirip banget dengan dalam gamenya. Dan kita melihat dari kejauhan ada banyak jerapah lain, itu juga sangat mirip dengan di dalam gamenya. Gue sangat suka. Dan meskipun ini mirip dengan gamenya, tapi dari sisi live actionnya dari awal sampai akhir ini adalah kayak berupa hadiah untuk kita para penonton yang mengikuti kisah Ellie dan juga Joel ini berjuang dari Infected, dari para kanibal, dari para cabul gitu ya. Dan akhirnya di sini kayak akhir yang benar-benar manis. Gue jarang-jarang nonton film yang memberikan akhir yang kayak gini. Boleh setuju, boleh enggak gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kecewa, kenapa nggak gini gitu, kenapa nggak dibuat kompleks lagi. Udah menurut gue cukup banget dengan kayak gini, karena bakal ada lanjutannya lagi di season kedua. Dari episode pertama sampai 9 bisa dibilang bahwa series ini naik turun grafiknya. Ada yang kita benar-benar suka, ada yang kayak berasa episode filler aja gitu ya. Tapi secara keseluruhan kita fokus dengan dua karakter ini, Ellie dan juga Joel. Kita sangat suka dengan pengantarannya, juga mereka yang memulai, akhirnya mereka juga yang mengakhiri, dan akan dilanjutkan nanti di season kedua di 2 tahun lagi. Gue suka di sini Joel akhirnya balik ceria lagi setelah dia benar-benar nggak ada niatan mau hidup lagi kan semenjak matinya Sarah. Akhirnya dia berusaha untuk hidup dan juga berjuang itu untuk mencari alasan dan juga mencari orang yang mau dia perjuangkan, mulai dari Tess kan, Tommy gitu ya semua. Dan akhirnya ia berjuang untuk melindungi Ellie. Itulah yang membuat dia hidup selama ini gitu ya, bertahan. Dan akhirnya setelah bertemu Ellie, dia menganggap Ellie sebagai anaknya sendiri setelah melihat Ellie ini berhasil menyelamatkan dirinya setelah hampir saja tewas ditusuk para anggota dari kanibal, anak buah dari David. Dan yap, secara keseluruhan gue sangat suka dengan episode 9 ini, meskipun memang gue disayangkan adalah dari segi durasi. Gue pengennya tuh proses bantai-membantai si Joel ini di Firefly itu lebih lama lagi gitu ya, karena ini di episode 9 ini kayak terlihat di bagian ketiga, babak ketiga dari episode ini kayak berasa terburu-buru gitu, pengen cepet-cepet menyelesaikan kisahnya gitu ya. Bahkan gue benar-benar berharap bahwa Joel ini membantai kelompok Firefly ini langsung dengan perlawanan yang setimpal lah gitu, seimbang. Enggak yang tiba-tiba si Joel ini overpower gitu, langsung tiap si penjahatnya nembak nggak kena, sekali nembak kena gitu ya. Berasa nonton film Rambo gitu ya sebenarnya. Tapi itu nggak mengganggu jalan ceritanya sama sekali, nggak mengganggu kepuasan gue sama sekali. Meskipun pengennya sih lebih sempurna lagi kayak gitu, tapi ya cukup lah untuk kayak gini. Dan yang paling sebenarnya yang cukup mengganggu gue adalah yang sebenarnya gue harapkan juga adalah scene ketika Joel bertemu dengan dokter bedah si Ellie. Kan kalau di dalam game tuh si Joelnya tuh kan menenggang tembakan yang gas yang bisa menyemburkan api, dibakar tuh dokter kan. Tapi ternyata di sini gue nunggu, ayo dong bakar. Ternyata
ternyata nggak ada tembakan untuk membakar itu, nggak ada. Akhirnya Joel tembak tuh di keningnya terus berdarah gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, akhirnya nggak diperlihatkan. Mungkin disimpan untuk season kedua kali ya, mungkin ada beberapa alasan terlalu brutal gitu ya. Tapi kalau terlalu brutal nggak juga deh, nembak dan bersimbah darah kayak gitu juga nggak kalah brutal gitu ya. Tidak masalah, itu sebuah improvisasi dalam game, tapi yang jelas itu tidak lari dari cerita utamanya di mana si dokter ini meninggal dengan si Joel ini guys. Dan kita juga cukup suka dengan detik-detik Marlene ini terbunuh oleh Joel. Itu mirip juga dengan di dalam gamenya, dimana Marlene ini memohon untuk tidak dibunuh. Akhirnya Joel ini ngomong, nanti kalau aku nggak bunuh kamu, kamu bakal mengejar Ellie sampai mati gitu ya. Dor, akhirnya dibunuh di sana gitu ya. Dan ya sih, itu gue cukup suka. Kemudian juga detik-detik ketika Joel membawa Ellie dengan mobilnya, itu juga sangat mirip dengan gamenya. Kemudian bagaimana mereka berbicara di atas gunung, itu juga sangat mirip dengan gamenya. Dan bagaimana mereka juga akan kembali ke kampungnya si Tommy, itu juga mirip dengan cerita asli di part 1 The Last of Us-nya. Dan untuk segi game, para penggemar gamers mungkin nggak ada yang kecewa ya. Tapi mungkin yang gue takutkan adalah teman-teman yang nggak main gamenya dan kalian itu anaknya ya anak film banget gitu ya, anak teknis banget gitu ya, si paling ngerti film, yang itu yang susah. Pasti ada beberapa momen-momen yang kalian kurang puas dengan jalan ceritanya, mungkin ada loncat-loncat atau apa gitu ya. Dan ya, episode 1 sampai 8 adalah pengantar yang manis untuk episode 9, dimana penutupnya yang sangat keren. Untuk episode terbaik, gue masih menetapkan di episode 8, itu adalah episode terbaik dari The Last of Us season pertama. Dan episode terjelek jatuh ke episode 3 yang menurut gue nggak penting sama sekali dengan hubungan bapak-bapak ini gitu ya. Bukan karena gue nggak suka pelangi atau apa gitu ya, bukan, itu terserah kalian gitu ya. Tapi gue nggak sukanya adalah sangkut paut atau hubungan antar karakter utama dengan si dua pria ini tuh nggak terlalu penting untuk diceritakan. Jadi kalau pengen buat lagi nih di season kedua begitu ya, harusnya lebih banyak menceritakan bagaimana sang karakter utama ini terkait dengan karakter pendamping ini, daripada bla 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 menceritakan kisah ini ujung-ujungnya meninggal gitu, nggak ikut perjalanan dari Joel dan juga Ellie, itu kan percuma gitu ya. Jadi episode terjelek episode 3, episode terbaik episode 8. Nah, menurut kalian mana episode terbaik versi kalian dan juga yang terjelek versi kalian? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan ya, pada akhirnya gue sangat suka dengan perpaduan alur cerita yang sempurna, transisi yang manis, sinematografi nggak usah ditanyain lagi gitu, keren banget gitu, warna-warna tone warnanya gue sangat suka. Bagaimana mereka mengimprovisasi asal mula Cordyceps yang ternyata di Indonesia, itu gue juga cukup suka. Dan thank you untuk seluruh kru, seluruh pemain, seluruh orang-orang Indonesia yang terlibat dalam film ini. Gue sangat mengapresiasi dan gue benar-benar berharap bahwa ke depan akan ada game-game adaptasi yang sukses, bahkan lebih sukses lagi dari The Last of Us season pertama ini guys. So di review kita memberikan skor 9/10 untuk The Last of Us season pertama. Berapa skor kalian? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah mengikuti konten kita dari The Last of Us dari episode pertama sampai 9 ini. Nantikan terus konten-konten menarik kita terkait dengan series ataupun film menarik lainnya hanya di channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys, sampai jumpa di 2 tahun lagi.